Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di YouTube channel Elsa Dwi Juliana. Sebelum mulai nonton, subscribe dulu yuk. Aku hitung sampai 5 ya. Selang beberapa waktu, Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali menurunkan wahyu kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai orang-orang yang berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan, dan agungkanlah Tuhanmu, dan bersihkanlah pakaianmu, dan tinggalkanlah segala perbuatan keji. Quran Surat Al-Mudaththir ayat 1-5. Kali ini adalah sebuah perintah agar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan peringatan kepada kaumnya. Wahai orang yang berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan. Demikian wahyu tersebut. Saat itu bangsa Arab masih sangat kuat mengikuti kebiasaan dan tradisi jahiliyah yang menyembah berhala. Maka dari itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat berhati-hati dalam berdakwah. Beliau menyampaikan ajaran Islam secara sembunyi-sembunyi kepada orang terdekatnya. Bunda Khadijah adalah orang pertama yang beriman, disusul oleh Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harithah, dan Abu Bakar As-Siddiq. Saat itu salah satu perintah yang pertama kali diturunkan adalah perintah sholat. Itu sebabnya sholat adalah pembeda antara orang beriman dan yang tidak beriman. Bagi suku Quraisy di Mekah, orang yang dipercaya dan dihormati selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Abu Bakar. Betapa bahagianya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Abu Bakar menemuinya dan menyatakan dirinya masuk Islam. Abu Bakar berkata, Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan engkau Muhammad adalah Rasul Allah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memeluk erat sahabat beliau, memeluk Abu Bakar dengan sangat erat. Abu Bakar kemudian berhasil mengajak beberapa sahabat lain untuk memeluk agama Islam. Beberapa sahabat yang masuk Islam diantaranya Utsman bin Affan, Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Abu Ubaidah bin Jarrah. Tak kurang dari 30 orang laki-laki dan perempuan memeluk Islam. Sebagian besar adalah orang miskin, budak, atau yang tidak memiliki kedudukan apapun dalam tatanan masyarakat Quraisy. Rumah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Arqam bin Abi al-Arqam dipilih sebagai tempat untuk bertemu, tempat untuk mengaji, mempelajari, dan menyampaikan tentang Islam. 3 tahun berlalu. Jumlah penduduk Islam semakin banyak
Dakwah masih dilakukan sembunyi-sembunyi hingga Rasulullah SAW menerima perintah untuk berdakwah secara terbuka atau terang-terangan kepada masyarakat luas. Dakwah dimulai dari para kerabat, termasuk paman beliau, Abu Thalib dan Abu Lahab. Meski tidak mau memeluk agama Islam, paman Abu Thalib menyatakan dukungannya. Ia akan tetap melindungi Rasulullah SAW. Sementara itu, Abu Lahab langsung menentang dengan kasar. Yakin dengan dukungan paman Abu Thalib, suatu hari Rasulullah SAW mendaki Bukit Safa dan memanggil penduduk Mekah. Seandainya kalian kuberitahu bahwa di balik bukit ini ada pasukan berkuda yang siap menyerang, apakah kalian percaya? Tanya Rasulullah SAW. Mereka menjawab, ya tentu. Kami tidak pernah mendapatimu berbicara kecuali yang benar. Rasulullah SAW kemudian menyampaikan bahwa beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberi peringatan dan membawa kebaikan kepada semua manusia. Abu Lahab marah dan berkata, celakalah kau, hanya untuk inikah kau kumpulkan kami semua? Seketika itu, turunlah firman Allah. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Al-Quran Surah Al-Lahab ayat ke-1. Seruan di Bukit Safa itu bergaung ke seluruh Mekah. Agama Islam pun menjadi pembicaraan. Penduduk Mekah mulai menyebut-nyebut agama Islam dalam percakapan sehari-hari. Rasulullah SAW dan para sahabat mulai berdakwah secara terbuka. Makin banyaklah yang tertarik dan memeluk Islam. Meskipun begitu, mereka masih beribadah secara sembunyi-sembunyi. Di sisi lain, kelompok yang tidak menyukai Islam pun semakin keras permusuhannya.